Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Saputra dengan NIM 6422145 kelas 3D Manajemen UBSI Margonda akan mempresentasikan hasil jurnal ilmiah saya mengenai kasus korupsi yang mengangkat kasus Ibu Imelda Marcos, Ibu negara Filipina yang melakukan korupsi paling besar di negaranya. Yang pertama ada pendahuluan. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrupere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, mencuri, ataupun maling. Sementara dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu dari perusahaan, organisasi, yayasan, ataupun sebagai lainnya, untuk kepentingan pribadi sendiri ataupun orang lain. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat sebuah kasus korupsi besar di negara Filipina yang dilakukan oleh ibu negaranya sendiri, yaitu Imelda Marcos. Ibu Imelda Marcos ini lahir pada tanggal 2 Juli tahun 1929 di Tacloban, Provinsi Leyte, Filipina. Keluarga ayahnya memiliki pengaruh besar politik yang signifikan baik dalam politik provinsi maupun nasional, dengan salah satu pamannya menjabat sebagai Hakim Mahkamah Agung dan paman lainnya terpilih sebagai Wali Kota Manila. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode studi literatur dengan menganalisis kasus korupsi yang terjadi di negara Filipina tersebut. Data diperoleh dari literatur ilmiah, laporan-laporan, dan sumber berita terkait. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis dengan membaca, membuat catatan penelitian, mereview, dan memperkaya bahan bacaan. Selanjutnya, peneliti akan mengklasifikasikan lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama, jalan hidup Imelda Marcos. Imelda Remedios Visitación Romualdez atau Imelda Marcos lahir pada tahun 1929, tepatnya 2 Juli, di Manila. Ayahnya memiliki pengaruh politik yang signifikan baik dalam politik provinsi maupun nasional. Dengan bantuan pamannya, dia dapat pekerjaan di bagian divisi intelijen Bank Sentral Manila. Ia sering dilibatkan dalam acara politik besar negara tersebut dan menjadi dikenal kalangan luas. Dan Imelda sempat mengikuti kontes kecantikan bernama Miss Universe Filipina, namun gagal menjadi perwakilan utamanya. Hingga pada tahun 1954, Imelda bertemu dengan Ferdinand Marcos, dan mereka berdua pun saling jatuh cinta. Pada 17 April 1954, Imelda dan Ferdinand pun menikah secara diam-diam. Pasangan ini memiliki total 3 keturunan, yaitu Irene, Ferdinand Junior, dan Aimee. Pada tahun 1965, Ferdinand terpilih menjadi Presiden Filipina. Dikarenakan Imelda memiliki bakat dan ketertarikan dalam dunia seni, dia pun mendapat tugas untuk mengawasi proyek kesenian di Manila. Dalam masa jabatannya, Imelda ini sering menyalahgunakan uang kas negara, seperti contohnya yang pertama, menggunakan uang kas pribadi untuk kepentingannya pribadi. Dengan contoh berita yang tersebar, Ibu Imelda Marcos ini memiliki koleksi 3.000 pasang sepatu hasil produksi Eropa. 508 gaun, 488 dress, dan 888 handbag ada di istana keluarga. Imelda sangat menyukai perhiasan. Pencatatan perhiasan di berita, dia memiliki total harga semua perhiasannya itu adalah 14.405 dolar Amerika atau setara dengan 303.381.750.000 rupiah pada kurs saat itu. Pemberitaan mencatat Imelda pernah menghabiskan 40.000 dolar hanya dalam satu hari untuk berbelanja keperluan pribadinya di Hawaii. Ada pula perencanaan pembangunan film Manila Center yang dipandang masyarakat hanya untuk kepuasan kepribadi Ibu Imelda Marcos ini, dikarenakan hasil dari pembangunan tersebut tidak balik modal yang berakhir hanya menghamburkan uang kas negara. Pusat film ini dibuka pada tahun 1982 dengan biaya sekitar 25 juta US dollar. Pusat Film Manila atau Manila Film Center ini berfungsi sebagai teater utama untuk Festival Film Internasional Manila pertama pada tanggal 18 sampai 29 Januari tahun 1982. Bangunan ini juga pernah menjadi bahan kontroversi karena kecelakaan fatal yang terjadi pada tanggal 17 November 1981. Setidaknya ada sekitar 169 pekerja jatuh dan terkubur di bawah semen yang cepat kering itu. Walaupun begitu, ada hal positif darinya,
yaitu yang pertama dia mempromosikan dan memajukan fashion di Filipina. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu masa kehancuran keluarga Marcos ini. Pada tahun 1986, setelah suaminya digulingkan dari kekuasaan selama pemberontakan People Power, keluarga ini mencari perlindungan di Hawaii, di mana jutaan orang berkumpul secara damai untuk menuntut pemulihan demokrasi. Pada tahun 1991, Presiden Corazon Aquino mengizinkan keluarga Marcos kembali ke Filipina. Kematian suaminya, yaitu Ferdinand Marcos, pada tahun 1983 memainkan peran penting dalam memicu gerakan People Power, yang pada akhirnya menyebabkan turunnya Marcos dari kekuasaan. Sekembalinya ke Filipina, ia dihadapkan dengan sekitar 900 kasus perdata dan pidana, yang meliputi tuduhan mulai dari penggelapan dan korupsi hingga penggelapan pajak. Imelda Marcos diduga menyelewengkan uang kas negara sebesar 740 triliun rupiah. Diperkirakan bahwa Marcos yang lebih tua bersama dengan Nyonya Marcos dan rekan-rekannya menggelapkan hingga 10 miliar US dollar atau setara dengan 740 triliun rupiah pada masa kurs tahun tersebut dari kas negara selama 21 tahun pemerintahannya. Dana tersebut disembunyikan di rekening bank luar negeri atau diinvestasikan dalam bentuk karya seni berharga, perhiasan, banyak pasang sepatu, dan real estate yang terbentang dari Manila hingga New York. Kasus Imelda Marcos ini dibuka pada tahun 1991 dan terbukti bersalah menjalani hukuman penjara pada tahun 1993. Sebagian besar kasus dibatalkan dikarenakan tidak adanya cukup bukti dan sejumlah kecil vonis kemudian dibatalkan pada tingkat banding. Imelda mengajukan banding dikarenakan usianya yang sudah renta sehingga dia hanya diberikan hukuman penjara 12 tahun yang seharusnya dia mendapatkan ganjaran penjara itu sekitar 42 sampai 77 tahun penjara. Dia dibebaskan pada tahun 2005, namun pada tahun 2009 penangkapannya diperintahkan lagi pada tahun 2009 untuk 2 tuduhan korupsi. Tetapi ia dibebaskan dengan syarat, yaitu memberikan uang jaminan bebas sebesar 150.000 peso atau sekitar 2.846 US dollar dan tetap keluar dari penjara. Dinasti Marcos masih memiliki kekuatan dan pengaruh politik yang besar di Filipina. Sekian presentasi dari saya tentang analisa kasus korupsi terbesar di Filipina, yaitu yang dilakukan oleh ibu negaranya sendiri, yaitu Imelda Marcos. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.